Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap kita diskusi saja tentang Ya, karya. Ya, Bapak Ibu, di mau mulai nih, suara saya serak. Mangga kalau kita kuliah sebaiknya dibukan kameranya supaya saya tidak merasa sendiri ya, Bapak Ibu, apalagi saya baru pertama kali masuk di kelas ini. Nah, enggak diaktifkan ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ini Bapak Henry ya. ya. Baik. Yang lain Pak belum ada lagi Pak yang aktif. Nah, Pak Aris, Pak Ferdian sudah. Oh, Pak Egi ini mah. Pak Rian, Bu Yuni, Bu Witri ya. Ada Pak Dudi, sudah ada ya. Nah, ternyata banyak ya rekan-rekan yang sudah saya kenal di sini. Baik, dimulai saja kalau gitu ya Bapak Ibu. Saya katanya di sini ada 30 baru masuk 18 berarti ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, eh, Alhamdulillah pada siang hari ini untuk pertemuan perdana ini saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan ya mata kuliah yang FSDM yang sebelumnya diampu oleh Prof. Siapa ya? Eh, oleh siapa Pak sebelumnya? Prof. Sama Prof Tentang atau sama siapa? aku Oh, sama Prof Entang. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Egi. Hmm. Jadi, sama Prof Entang ya kemarin. Nah, mungkin Prof Entang kemarin sudah sampai mana eh, materinya? Kalau perencanaan SDM sudah diberikan belum? Perencanaan sumber daya manusia sektor publik. Belum ya? Semoga belum ya. Jadi saya akan mulai dari perencanaan sumber daya manusia sektor publik saja ya. Saya izin share materi ya. Saya punya materi materinya cukup panjang, tetapi saya kira ini hanya materi saja dan selebihnya teman-teman saya yakin sudah pada eh, ahli lah ya di bidang ini ya, sudah pada tahu. Kita hanya diskusi saja seperti apa sebenarnya perencanaan SDM khususnya di sektor publik. Nah, saya dengar kemarin katanya kalau Prof tentang masih seputar ini ya, hal-hal yang apa namanya, hal yang eh, sebentar, seputar hal-hal yang umum begitu ya. Nah, saya akan mencoba mengkerucutkan ke eh, apa sektor publik ya. Jadi lebih ke ASN lah begitu ya. Nah, mungkin ini kita hanya berdiskusi saja. Sorry. Ya. Baik, izin saya share screen nanti materinya saya akan bagikan juga ya. Eh, ta- tapi begini, saya belum mengenal Bapak dan Ibu sekalian ya.
di mana saya bisa mendapatkan presensinya atau nama-nama ininya, nama ketua kelasnya siapa, Bapak Ibu? Siap, Bu, izin. Oh iya. Nah, Pak Rian, untuk presensi kan biasa saya memanggil setiap mahasiswa begitu ya. Nah, Siap. apakah sudah ada di Pak Rian? Siap. Sudah, Bu. Oh, sudah ada. Nanti tolong Pak Rian, karena saya tidak tahu ya, Baik. jadi tolong diisikan pertemuan ini oleh Pak Rian, nanti Siap. dilaporkan ke Ibu Siti ya. Baik, Baik. Bu. Ya, Siap. terima kasih Pak Rian. Ya, saya coba men-share materi perencanaan sumber daya manusia, khususnya di sektor publik. Sudah terlihat Bapak dan Ibu sekalian? Sudah ya? Siap, sudah, Bu. Ya, sudah ya. Ya, baik. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian kemarin sudah banyak apa namanya mempelajari apa itu manajemen sumber daya manusia. Ya, di mana MSDM ini adalah satu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana memanage atau mengatur sumber daya manusia. Ya, di mana ketika mengatur orang itu kan tidak mudah ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita memindahkan meja atau kursi mah gampang, ya dia nggak akan protes. Tapi ketika SDM yang awalnya dia ditempatkan di satu tempat, kemudian tiba-tiba dia dipindahkan tanpa ada persetujuan atau tanpa ada pemberitahuan, mungkin saja ini menjadi satu masalah, ya. Nah, sehingga sebenarnya manajemen SDM ini adalah apa namanya salah satu bidang ilmu yang mengatur bagaimana apa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya, maka di MSDM ini kan ada istilah the right man on the right place ya. Jadi memilih orang yang tepat untuk tempat yang tepat. Nah, ini saya izin share. Bentar, saya besarin dulu. Ya. Nah, eh, saya akan mencoba menjelaskan apa itu perencanaan SDM ya karena seperti kita ketahui manajemen SDM ini prinsipnya kan tadi the right man on the right place. Nah, di mana manusia ini dalam ilmu MSDM di dianggap sebagai aset ya. Nah, kalau aset kan mau tidak mau suka tidak suka harus dipelihara. Nah, bagaimana cara memelihara SDM ini supaya tetap sesuai dengan apa yang dibutuhkan? Nah, maka langkah atau eh, komponen yang sering dilakukan ketika memanage SDM ini salah satunya adalah dengan perencanaan. Ya, nah kalau kita kaitkan perencanaan SDM ini adalah salah satu cara untuk meramalkan ya bagaimana kebutuhan SDM saat ini untuk masa yang akan datang sehingga nanti ketika perencanaan ini dilakukan maka ini adalah dalam rangka mencapai tujuan dan mengimplementasikan semua program ya karena kalau kita bicara ASN pasti SDM yang dipilih ini adalah SDM yang nantinya harus mampu apa namanya mengimplementasikan setiap program yang diberikan dan mencapai tujuan yang ingin dicapai ya. Nah, sehingga untuk perencanaan SDM ini ada tujuan yang sangat spesifik ya, yaitu memenuhi kebutuhan pelaksana tugas dalam satu organisasi dan untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Artinya apa namanya program perencanaan SDM ini adalah salah satu cara bagi suatu organisasi dalam merencanakan kebutuhan SDM-nya. Ya, karena mungkin saja kalau sekarang nih ya contohnya, sekarang SDM yang dibutuhkan adalah SDM dengan kualifikasi minimal S1 saja, misalkan formal. Tapi mungkin saja 3 sampai 5 tahun ke depan kualifikasi ini sudah tidak berlaku lagi karena apa? Karena apa?
harus ada penyesuaian. Salah satunya adalah dengan memiliki kompetensi lain. Ya, maka ketika kita bicara tentang perencanaan SDM, ini adalah bagian dari pemeliharaan sumber daya manusia. Ya, jadi kalau suatu organisasi tidak melakukan perencanaan SDM, maka organisasi tersebut belum mampu meramalkan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Ya, nah sehingga kalau kita bicara tentang perencanaan SDM, pasti saja ini berkaitan dengan pengumpulan data. Ya, siapa saja orang yang mumpuni atau sesuai dengan yang diinginkan, kemudian sehingga nanti ini bisa memberikan informasi kepada si orang yang merencanakan tadi supaya nanti programnya ini bisa berjalan dengan baik, ya. Nah ini ya, jadi tujuan utama dari perencanaan SDM ini adalah memfasilitasi ya supaya organisasi ini lebih efektif. Nah, dan ini pasti dikaitkan atau diintegrasikan dengan tujuan rencana jangka pendek dan jangka panjang dari organisasi itu. Ya, nah jadi setiap perencanaan, terutama SDM, pasti ini diintegrasikan dengan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, nah oleh karena itu, karena SDM ini adalah aset dari suatu organisasi, maka sudah menjadi satu kebutuhan bahwa eh, apa eh, pe- pe- perencanaan ini harus baik 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 dilakukan secara baik melalui eh, kualitatif maupun kuantitatif ya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya perencanaan strategi kebutuhan SDM ini. Nah, itu sebagai pendahuluan bahwa betapa pentingnya perencanaan SDM dalam satu organisasi dalam rangka memprediksi ya kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, oleh karena di sini ada beberapa definisi dan prinsip dari perencanaan SDM itu sendiri ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu bahwa perencanaan SDM itu paling tidak ini ya proses meramalkan. Jadi kalau kita merencanakan kan paling tidak kita melakukan prediksi, melakukan peramalan, pengembangan dan pengimplementasian serta pengontrolan dan mereka menjamin perusahaan atau organisasi agar organisasi ini punya kesesuaian jumlah pegawai, menempatkan pegawai di tempat yang benar dan bermanfaat tentu saja. Ya, jadi saya bilang tadi prinsipnya adalah the right man on the right place ya. Jadi harus bisa menempatkan pegawai yang tepat di tempat yang tepat dan tentu saja ini berkaitan dengan kesesuaian dengan jumlah pegawainya ya. Jangan sampai nanti sebenarnya satu instansi itu dia hanya membutuhkan 10 pegawai. Tapi karena tidak ada perencanaan yang jelas, maka jumlah pegawai ini bisa menjadi bengkak. Nah, inilah nanti ketika ada pembengkakan jumlah SDM, maka ini akan mengakibatkan ada kejenuhan juga ya. Nanti ini dampaknya sangat banyak. Bisa jadi bosan, kemudian tidak semangat kerja ya karena ada overlapping atau tumpang tindih pekerjaan yang dilakukan ya. Nah, itu menurut George Milkovich. Kalau yang Mondi Denu ini dia hampir sama ya, tapi dia mengatakan bahwa kalau merencanakan SDM ini adalah ini ada satu proses yang sistematis di mana memastikan ya bahwa jumlah dan kualitas orang yang dipilih adalah orang yang tepat dan pada saat dibutuhkan itu tersedia ya. Jadi perencanaan ini bukan hanya ingin menempatkan orang saja di tempat tertentu, tapi paling tidak dia harus punya keterampilan yang tepat, ya. Dan pada saatnya dibutuhkan dia sudah siap, begitu, ya. Kemudian
Nah, prinsip ini sering kan ya bahwa prinsip pengintegrasian perencanaan SDM dengan strategi divisi. Jadi ketika merencanakan satu SDM, maka paling tidak ini harus sesuai dengan visi misi sebetulnya. Ya, saya lanjut ke ya tujuan apa sebenarnya tujuan dari perencanaan SDM ini? Ya, ada banyak hal. Ya, terutama yang pertama adalah yang pasti kalau kita suatu organisasi melakukan perencanaan SDM, maka paling tidak organisasi itu akan mampu menentukan kualitas maupun kuantitas pegawai yang akan mengisi semua jabatan. Ya, jadi yang saya bilang tadi, kalau misalkan satu divisi dia butuh 10 orang pada saat perencanaan, maka dengan 10 orang itu paling tidak kualitas maupun kuantitas pegawainya akan terjaga dengan baik. Sehingga setiap orang yang mengisi jabatan ini adalah orang-orang yang kompetensinya itu sesuai. Ya. Kemudian tujuan yang lain adalah menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan. Yang saya bilang tadi bahwa ini adalah peramalan atau prediksi ya ketika memilih orang itu bukan hanya SDM untuk kepentingan hari ini, tapi untuk masa yang akan datang juga. Ya, karena seperti kita ketahui ya, sekarang kan yang namanya pekerjaan itu kan sangat bervariasi, kemudian penggunaan teknologi informasi juga kan sudah masif ya. Maka untuk apa namanya menjamin SDM yang handal dan sesuai dengan tuntutan zaman, maka perencanaan SDM ini harus dilakukan. Ya, nah, bagaimana ketika satu perusahaan atau satu organisasi tidak melakukan ini? Nah, tentu saja ini nanti ada dampak-dampak negatifnya. Salah satunya adalah ini tadi, organisasi itu tidak bisa memprediksi ya seperti apa kualitas SDM yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Ya, dan mungkin saja akibat buruknya adalah terjadi mismanagement. Ya, harus jadi mungkin dalam ada satu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, ini dari sisi apa SDM ini kurang baik ya karena nanti ketika terjadi overlap ya pelaksanaan tugas ini berdampak pada kinerja dari SDM itu sendiri ya. Nah, kemudian tujuan lain ketika melakukan perencanaan SDM adalah kok mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sehingga paling tidak produktivitas kerja ini diharapkan menjadi lebih meningkat ya. Nah, kemudian hal yang lain juga ketika ada seleksi jadi ada rekrutmen, selection sampai pengembangan gitu ya. Nah, ini perencanaan ini bisa dijadikan pedoman ya karena untuk menarik pegawai baru, menyeleksi sampai ke dia kompensasi bahkan karir ya. Ini kalau tidak ada perencanaan ini akan sulit sebenarnya. Jadi dengan perencanaan ini paling tidak ada pedoman dalam menekan program ini ya. Nah, kalau memang ada mutasi, ada pensiun, nah jadi akan terlihat dengan jelas kapan orang ini harus dimutasi dan kapan harus diberhentikan. Ya. Dan yang paling sering, yang paling utama adalah perencanaan ini bisa dijadikan dasar untuk penilaian karyawan atau pegawai. Ya, jadi ada apa namanya performance appraisal. Nanti mungkin minggu depan saya akan coba jelaskan apa itu performance appraisal ya. Karena performance appraisal ini adalah salah satu bagian dari yang penting juga ketika orang itu akan direncanakan akan ditempatkan di ya. Nah, ini ada beberapa tujuan khususnya ya. Tentu saja nanti menyeimbangkan biaya penempatan dan pemanfaatan karyawan ya untuk kebutuhan rekrutmen, pelatihan dan sebagainya. Yang paling tidak ketika perencanaan SDM ini dilakukan banyak sekali hal-hal yang akan
dampak yang akan diperoleh ya. Salah satunya adalah kalau suatu organisasi butuh orang baru ya, maka tinggal manggil saja karena pedomannya sudah ada gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk perencanaan SDM ini cukup banyak ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang di PNS ya pasti akan apa namanya mengalami hal-hal seperti ini ya. Yang pertama adalah menurut ini ya. Jadi langkah pokok yang biasa dilakukan dalam perencanaan SDM ini biasanya untuk kebutuhan masa depan, untuk keseimbangan masa depan ya, perekrutan dan seleksi atau juga mungkin saja untuk pemberhentian sementara, bahkan hal-hal yang lebih penting lain ya. Bisa karena dengan perencanaan ini maka kita akan bisa lihat apakah beban kerja dari seorang pegawai ini sudah seimbang atau belum ya, bagaimana jumlah pemakai jasa maupun mungkin saja ada permasalahan-permasalahan yang muncul yang sangat kompleks ya, karena saya bilang tadi bahwa dalam kalau mengatur orang itu tidak semudah mengatur benda-benda mati begitu ya, maka perlu ada langkah-langkah yang strategis dalam merencanakan sumber daya manusia ini. Nah, kalau begitu, ketika ada langkah-langkah tadi sudah ditempuh, ya, apa yang harus diperhatikan? Nah, paling tidak, kalau misalkan perencanaan SDM ini sudah dimulai, maka paling tidak organisasi ini harus tahu, ya, berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan. Ya, karena dalam merekrut SDM itu kan tidak sembarangan, ya. Karena kalau misalkan jabatannya hanya 3, yang orang yang dibutuhkan hanya 3, eh, nggak boleh kita memilih 10 orang atau menempatkan 10 orang, karena kalau seperti itu maka akan terjadi overlap tadi, ya, akan terjadi tumpang tindih eh, pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kualifikasi yang diperlukan. Jadi paling tidak ketika perencanaan SDM ini dilakukan, organisasi akan tahu kualifikasi atau kompetensi apa yang dibutuhkan oleh organisasi dalam rangka eh, menempati satu jabatan tertentu. Ya, jadi selain jumlah pegawai, kualifikasi, dan usia pegawai. Ya, karena kan idealnya itu kan ketika dia masuk, ya, itu direncanakan bukan hanya dia ditempatkan di satu jabatan saja, tapi dia selama dia bekerja sampai orang yang bersangkutan ini harus pensiun. Ya, jadi dengan perencanaan SDM yang jelas, maka berapa usia pegawai yang harus bekerja dan orang yang pensiun ini akan sangat terdeteksi dengan baik ya. Ya, karena kan kalau di pegawai kalau ASN kan dia punya batasan ya. Jadi kalau nggak salah kan pensiunnya itu sekitar 58 tahun ya. Nah, ini jadi akan terdeteksi kapan usia pegawai ini harus pensiun ya. Dan yang penting juga berapa lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, jadi banyak hal-hal positif sebenarnya yang bisa diambil ketika perencanaan sumber daya manusia ini dilakukan. Ya, oke, kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu, lumayan banyak nih ya, atau kalau nggak salah ada 37 slide ya. Nah, apa saja kegiatan perencanaan SDM ini? Nah, pertama eh, memperkirakan kebutuhan. Ya, yang saya bilang tadi, sumber daya manusia itu kan setiap tahun berubah-ubah, ya. Ada kadaluarsanya. Maka untuk mengatasi kadaluarsa SDM ini, maka harus diprediksi kira-kira orang ini dibutuhkan atau harus punya kompetensi atau kualifikasi seperti apa supaya dia tidak hanya ber, eh, bermanfaat pada saat ini, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu,
setiap organisasi atau instansi ini punya rencana strategis ya supaya bisa melakukan perkiraan kebutuhan SDM ya. Nah, apa saja sebenarnya yang diperkirakan ini? Ya, yang pertama sudah pasti yang saya bilang tadi, berapa sih jumlah orang yang dibutuhkan? Ya, apa saja keahliannya? Kemudian keterampilan apa saja yang dibutuhkan di satu jabatan tertentu? Ya, nah, kemudian mungkin saja dalam dalam satu periode gitu ya ada perubahan-perubahan teknologi atau perubahan lain sehingga setiap SDM ini membutuhkan perubahan keahlian atau dengan kata lain orang ini harus dikasih pelatihan gitu. Kalau sebelumnya ya pelatihan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tapi ketika ada perubahan teknologi misalkan atau apapun itu yang berkaitan dengan teknis maupun non teknis, maka setiap pegawai punya hak untuk diberikan pelatihan ulang ya. Nah, sehingga untuk dalam perencanaan strategis ini maka harus dibuatkan apa namanya perencanaan seperti apa ya dalam merencanakan pegawai baru yang dibutuhkan. Nah, kemudian ke perkiraan yang lain ya adalah ya, bisa memperkirakan supply ya. Jadi Pak paling tidak ketersediaan orangnya itu gimana ya karena dalam perencanaan SDM ini tidak hanya memperkirakan supply internal eksternal tapi juga supply internal ya. Jadi kan mungkin Bapak Ibu sering ya ketika ada rotasi atau mutasi ya kan tidak selalu diambil dari luar organisasi, tapi mungkin juga ini supply ini ketersediaan ini diambil dari dalam organisasi ya. Makanya eh, perencanaan SDM ini juga menjadi salah satu eh, hal yang penting dalam memperkirakan ketersediaan atau supply ya. Nah, kemudian menentukan kebutuhan SDM dengan menganalisis perkiraan ya, ya hampir sama dengan tadi. Kemudian perencanaan tindakan ya. Jadi harus ada apa cara untuk mempersiapkan dan melaksanakan untuk pemenuhan SDM. Dan mungkin saja ya eh, ketika dalam perencanaan itu kan sebetulnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Tapi mungkin saja pada kenyataannya perencanaan ini bisa menghasilkan kelebihan SDM. Nah, kalau perencanaannya kurang baik, maka kelebihan SDM ini juga akan berakibat fatal ya karena nanti akan ada penumpukan, kemudian ada tumpang tindih pelaksanaan tugas atau pekerjaan. Nah, kalau kita sudah merencanakan maka akan tahu kalau lebih maka tidak akan direkrut lagi orang yang baru atau kalaupun ada perekrutan perekrutan secara internal saja tidak eksternal ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kelebihan SDM. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih proses perencanaan SDM ini sebenarnya? Ya, ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Ya, ini kita berdiskusi saja ya. Jadi prosesnya ada dua tahap sebenarnya. Ada peramalan kebutuhan atau forecasting ya. Jadi Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan ya ASN itu biasanya ada yang namanya forecasting. Di swasta pun sama ya. Jadi ada peramalan atau forecasting ini ya di mana tahap forecasting adalah proses di mana untuk menentukan berapa jumlah SDM yang harus direkrut ya dan bisa bermanfaat untuk masa yang akan datang. Nah, untuk forecasting ini tentu saja tidak apa sih organisasi harus punya cara bagaimana untuk memperoleh informasi ini. Nah, salah satunya adalah untuk
memperoleh apa namanya informasi sebanyak mungkin untuk forecasting ini biasanya dilihat dari kemampuan SDM-nya, ya potensi yang dimilikinya, rencana pekerjaan, anggaran mutasi dan sebagainya. Ya, jadi forecasting itu adalah tahap pertama dalam rangka perencanaan sumber daya manusia. Nah, selanjutnya forecasting ini ya, saya tadi sudah sempat menyampaikan bahwa untuk forecasting atau kita mengambil orang itu kan nggak harus selalu eksternal ya, tapi juga bisa internal ya. Nah, ini ada beberapa ya. Kemudian ada persyaratan SDM di masa yang akan datang. Nah, tentu saja kalau berkaitan dengan persyaratan SDM di masa datang, ini berkaitan dengan kebijakan, teknologi yang digunakan dan sebagainya. Ya, nah paling tidak kebutuhan untuk forecasting ini didasarkan pada hal ini, ya. Dan ketersediaan SDM serta perakiraan kebutuhan SDM. Paling tidak itu adalah menjadi dasar bagi organisasi atau perusahaan dalam rangka mencari orang melalui proses perencanaan SDM. Kemudian, nah ada selain forecasting ya, yang tadi ya proses perencanaan itu bisa menggunakan program planning ya. Nah ini program planning ini adalah semacam suksesi ya. Nah, dalam program planning ini ada dua kelompok ya. Bisa dilihat dari manajemen kinerjanya, ya bisa dilihat dari karir. Ya, jadi untuk merencanakan satu program planning itu tentu saja dilihat dari kinerja maupun dari karirnya. Ya, karena paling tidak semua organisasi tentu saja ada kebijakan yang berkaitan dengan karir ya. Itu ya, nah suksesi manajemen kesempatan karir ya, ini enggak nanti didiskusikan saja kalau memang ada yang paham. Nah, kemudian dari apa yang saya sampaikan tadi ya, biasanya yang paling banyak tantangan atau permasalahan itu di perencanaan ya. Nah, masalah yang sering muncul biasanya adalah adanya perubahan lingkungan eksternal. Ya, jadi karena kan ketika memilih orang itu kan juga harus sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan dari lingkungan. Jangan sampai nanti kebutuhan lingkungan justru tidak terpenuhi karena organisasi itu tidak bisa meramalkan seperti apa kebutuhannya. Ya. Kemudian masalah lain biasanya karena adanya realitas dan bergesernya prioritas kebijakan dan strategi. Ya, nah mungkin saja ada kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan ketenaga kerjaan, ya, dan inilah nanti yang eh, apa yang membuat perencanaan SDM ini menjadi eh, apa harus dirubah juga, ya. Kemudian masalah lain menurut Rothwell ini adalah ketidakpercayaan pada teori, ya, nah, kurang data, kurang korporasi dan sebagainya. Nah, sehingga paling tidak permasalahan-permasalahan ini tentu saja harus ada pendekatan secara konseptual, ya. Itu mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa ya? Ini teknik peramalan. Ya, nah ada beberapa teknik peramalan ya dalam perencanaan SDM ini. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar yang namanya teknik Delphi, dulu ya. Nah, teknik forecasting atau perencanaannya dengan teknik Delphi. Jadi kita mengumpulkan banyak informasi, kemudian dari informasi itu dicarilah satu informasi yang paling penting, kemudian yang didiskusikan adalah informasi itu. Ya, ntarlah saya akan coba ini ya. Kemudian ada teknik yang dinamakan ekstrapolasi. Ya, jadi ini dilihat
ada perubahan ya, ada atau kecenderungan perubahan yang terjadi di masa lalu yang sebenarnya nanti bisa diproyeksikan untuk masa yang akan datang. Ya, jadi teknik forecasting ini juga memang dibutuhkan ketika melakukan perencanaan SDM. Ya, kemudian dengan membuat indeksasi, ya, dan analisis statistik. Nah, tapi saya pikir untuk kalau di ASN itu kayaknya banyaknya seperti teknik Delphi sih, biasanya Delphi atau dengan statistik, ya. Jadi dilihat sejauh mana perencanaan SDM untuk jangka panjang, apakah rumit atau tidak, ya. Tapi paling tidak dengan analisis statistik ini akan lebih akurat, ya. Nah, ini ya. Kemudian ada sistem perencanaan SDM. Ya, nah sistem perencanaan SDM ini cukup ini ya. Jadi dengan perencanaan SDM ini paling tidak bisa apa pihak organisasi bisa menganalisis lingkungan eksternal. Dan tentu saja nanti bisa diterapkan strategi apa ya yang bisa dilakukan untuk jangka panjang. Harus ada komitmen ya. Kemudian harus diakui bahwa manajemen masalah SDM ini adalah masalah yang utama sehingga menjadi prioritas utama. Kemudian yang terakhir barangkali Bapak dan Ibu sekalian, ya, bagaimana sekarang implementasi perencanaan SDM ini? Nah, implementasinya biasanya dari sisi rekrutmen, ya. Tentu saja dengan perencanaan, maka rekrutmen bukan saja meng-hire orang, tapi juga ada pendekatan-pendekatan baru yang menjadi pertimbangan dalam rangka memilih orang yang tepat tadi. Bisa dilihat dari kompetensinya seperti apa, ya, misalkan pengetahuannya bagaimana, pengalaman yang dia miliki seperti apa, sehingga nanti sistem rekrutmen ini juga bukan hanya sekedar memilih orang, tapi juga orang dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, kemudian implementasi yang lain adalah di karir. Ya, nah seperti Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa perencanaan karir itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, mungkin di sektor publik lah terutama itu perencanaan karir itu kan ada dua ya. Ada perencanaan karir dari manajemen, ada perencanaan karir yang diupayakan oleh individu. Nah, kalau perencanaan karir dari manajemen itu tentu saja sudah dirancang oleh organisasi kapan seseorang ini bisa naik jabatan. Ya, jadi itu sudah terprogram, sudah terstruktur. Tapi kalau untuk perencanaan karir yang individu, nah tentu saja proses perencanaan ini tidak semuanya dilakukan oleh organisasi, tapi perlu juga keaktifan dari si individunya. Nah, maka kalau yang saya dengar gitu ya, kalau misalkan nggak dekat dengan pimpinan atau apa, maka naik karir juga agak susah katanya. Nah, ini sebenarnya. Jadi ini berkaitan dengan perencanaan karir individu sebetulnya, karena tuntutan terbesar itu adalah bagaimana si individu ini mampu merancang sendiri karirnya, ya. Kemudian evaluasi perencanaan SDM digunakan sebagai indikator ya kesesuaian antara supply dan demand. Nah, jadi kalau perencanaan karirnya bagus ya Bapak dan Ibu sekalian, organisasi ini akan punya data ya ketersediaan SDM dan permintaannya seperti apa ya. Karena kan saya bilang tadi ketika kita memilih orang ya kan mungkin saja orang ini belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan organisasi.
Tapi ketika ada perencanaan ini, maka ketika memilih orang yang kompetensinya belum sesuai, maka otomatis rencana selanjutnya adalah melatih orang ini supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. Ya, jadi evaluasi perencanaan SDM ini adalah salah satu cara untuk melihat kesesuaian antara supply dan demand tadi. Jangan sampai nanti eh, karena nggak ada perencanaan terus aja eh, apa meng-hire orang, tapi lupa bahwa ketika di-hire ini kan harus segera ditempatkan. Nah, penempatan inilah yang menjadi permasalahan ketika tidak ada forecasting tadi. Jadi forecasting ini adalah untuk cara yang paling apa efektif dalam meramalkan kebutuhan SDM di masa kini maupun masa yang akan datang. Ya, barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya tadi ngobrol dengan eh, ada Pak siapa ya katanya, Bu jangan terlalu lama, oke lah. Saya kira kalau materi mah teman-teman mungkin sudah dapat ya. Tapi paling tidak saya memberi informasi lebih lanjut tentang bagaimana sih sebenarnya perencanaan SDM ini. Ya, karena seringkali memang perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar ya tidak semua menggunakan perencanaan SDM. Jadi menganggap bahwa perencanaan SDM ini tidak harus dipersiapkan di awal, tapi nanti aja katanya pada saat setelah orang itu diterima. Nah, kalau prinsipnya seperti itu, saya kira, nah ini akan mengganggu stabilitas apa namanya supply dan demand tadi. Ya, jadi supaya supply dan demand ini stabil, maka harus di forecast, harus di apa namanya di forecast tuh harus direncana, harus diperkirakan dengan baik sebelumnya, begitu. Ya, nah, mangga Bapak dan Ibu sekalian, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa eh, membaca kembali. Saya siapkan ini daftar pustakanya, ada beberapa ya yang bisa teman-teman eh, buka ya karena sebagian ini sudah ada di e-book ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semua ya bahwa eh, ternyata memanage manusia itu tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Makin banyak orang, makin susah untuk memanage. Ya, ya, rentang kendalinya juga kan semakin panjang ya. Nah, maka perencanaan SDM ini adalah bentuk pemeliharaan aset organisasi. Baik itu barangkali teman-teman semua yang bisa saya sampaikan ya. Eh, enggak kalau mau berdiskusi apa ini teh? Oh ini ada ini isi presensi katanya ya. Ya isi presensi. Terus materinya mau saya bagikan nggak? Siap, boleh Bu. Mohon Boleh izin. ya. Iya Varian ya. Saya coba dikirimkan lewat ini aja. Siap, Dari boleh Bu. boleh ya. Ntar ya saya coba ya. Bisa nggak? Biasanya kalau kadang bisa masuk, kadang nggak. Materi perencanaan SDM sektor publik ya. Coba bisa di-download nggak? Coba Pak Parian. Saya sudah Siap, kirim. bisa Bu. Bisa Sudah ya? di-download. Siap. Ya, Alhamdulillah. Berarti mangga nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mempelajari kembali apa yang saya sampaikan. Ya, baik. Barangkali dari apa yang saya sampaikan ada Bapak Ibu sekalian punya pengalaman atau ada yang mau kita diskusikan. Emang enggak? Ya, sejauh itu masih berkisar perencanaan sumber daya manusia. Ya, eh, ini apa?
kapan-kapan apa harus online apa bisa offline, Bapak dan Ibu sekalian? Kalau offline juga bisa. Siap, menyesuaikan ibu saja Bu, kami. Oh gitu, ya. Enggak, kalau memang mau ketemu langsung bisa. Kalau hari Sabtu kayaknya saya bisa. Kalau Jumat mah rada repot ya karena oh, ya, ya, insya Allah nanti kalau memang mau bertemu secara langsung kita ketemu minggu yang akan datang di hari Sabtu. Siap Yang Bu. satu ya. Nah, ya. Mm. Ya, Mangga, ada yang mau kita diskusikan atau dirasa sudah cukup jelas, Bapak dan Ibu? Boleh Bu, mohon izin. Ya, silakan. Mangga, Izin bertanya Fadli. Bu, mungkin ke studi kasus ya Bu. Iya, Berbicara tentang perencanaan SDM, kalau di birokrasi atau di ASN itu, mungkin lebih tepatnya tupoksinya ada di BKD kalau di provinsi ya Bu. Kalau di kabupaten kota di BKP SDM. Nah, misalnya Bu, contohnya saya sebagai atau menjabat sebagai kepala BKD atau BKP SDM. Nah, saya sudah melakukan perencanaan MSDM yang sedemikian rupa hmm, untuk kemajuan Pemda, baik di provinsi atau di kabupaten kota, dengan menerapkan sistem merit. ya, Nah, sudah sistem ya. matang, dan ketika ada waktunya rotasi, mutasi, promosi, Hmm, ketika saya ingin menempatkan setiap orang yang berkompeten, yang berkualitas untuk menduduki jabatannya yang sudah layak lah sesuai hmm, sistem meritnya. Namun, ya, kepala daerah selaku pucuk pimpinan tidak menginginkan bahwa jabatan tersebut diisi oleh orang-orang yang sudah diatur melalui ya, sistem merit, ya, ya. melainkan orang-orang yang dekat-dekat dengan beliau, Dekat, iya, atau betul. mungkin ya merasa punya kedekatan waktu saat Ya. masa-masa kampanye dan sebagainya. Nah, bagaimana yang harus saya lakukan sebagai kepala BKD atau BKPSDM? Demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Rian. Ini kayaknya masalah yang sering terjadi dan klise ya Pak ya. Saya kan tadi sampaikan ya bahwa kan yang namanya perencanaan karir itu kan ada yang individu, ada yang manajemen. Nah, ini pun sama ya. Jadi ketika ada ya, saya pun pernah ya beberapa kali sampai sekarang lah ya. Saya sebagai salah satu apa ya anggota pansel begitu ya. Nah, kalau secara teori dan melewati tes itu kan ya itu ya yang sesuai dengan kualifikasi ya. Tapi ketika sampai di atas itu kan ya karena kedekatan tadi jadi justru kualifikasinya masuk nggak masuk justru yang itu malah enggak malah masuk begitu ya. Nah, kalau kita bicara dari sisi perencanaan SDM ini sebetulnya ketika pemilihan ini tidak sesuai atau kurang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, ini dampaknya kurang baik, Pak. Karena nanti kan kan saya bilang tadi the right man on the right place ya. Jadi kita meng-hire orang tentu saja ingin ditempatkan di tempat yang tepat. Tapi ketika hal ini terjadi sebaliknya, ya mungkin saja nanti ini berdampak pada kinerjanya, pada produktivitasnya. Ya, Eh, lain hal kalau misalkan yang dipilih ini adalah orang-orang yang kompetensinya sesuai, mungkin nggak terlalu fatal ya Pak ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ya? Nah, itulah yang agak sulit ketika di ASN atau birokrat ini adalah ketika kita melawan itu ya, karena ya Kak, karena memang apa ya Pak, memang sudah jalannya gitu ya. Jadi kalau dekat berarti ini. Ya, mungkin yang harus diperbaiki adalah sistemnya sih Pak, sebetulnya ya. Karena kalau sistemnya masih seperti itu, ya sebaik apapun atau sepotensial apapun eh, SDM, tapi dia akan kalah dengan sistem yang tadi. Ya, jadi merit system juga akan mentah lagi ketika dihadapkan pada apa ya namanya seperti eh, like or dislike dari si pimpinan tadi. Ya, jadi mungkin
yang harus diperbaiki sebetulnya adalah sistem yang tadi sih Pak. Ya karena kan kalau sistemnya masih seperti itu rada susah ya. Nah, apalagi di kalau pegawai negeri kan mungkin ada aturannya ya Pak ya sendirinya. Kan kalau di swasta mah agak-agak ini ya agak beda. Jadi memang merit system itu kan sangat dipakai. Tapi kalau di PNS kan ya memang menggunakan merit system, tapi ada sistem lain yang lebih sakti dibandingkan itu. Ya, maka mungkin sistem itu yang harus diperbaiki sebenarnya. Ya, jadi saran saya buat Bapak, ya semoga saja sistem segera diperbaiki sehingga orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berkualitas itu bisa menempati tempat-tempat yang sesuai. Begitu, Pak Rian. Ya, agak agak sulit mendobrak itu kayaknya. Karena saya mengalami juga sih. Saya udah mengusulkan ini gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan sudah ada pesanan. Bukannya ini, tapi yang ini. Ya, terus gimana? Ya, berarti ya salah satu cara ya sistem yang di atas itu yang harus diperbaiki. Mungkin itu saran saya sih sebenarnya ya Pak. Ya, Ya, makasih banyak Bu. iya sama-sama Pak Rian. Kalau Pak Rian kerja di mana Pak? Di PNS Setda juga? Bu, Oh di siap Setda. PNS ya. Iya. Banyak tuh mahasiswa saya kalau mau penelitian ke Setda ya ini. Baik, terima kasih Pak Rian pertanyaannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu barangkali buat Bapak ya. Karena Siap Bu, ka- sama-sama. ya kalau buat saya tidak mudah mengubah sistem yang sudah ada di birokrasi yang sekarang ya. Karena kayaknya sudah ya itu mah sudah gitu aja gitu Pak. Ya, susah saya mau bicara banyak ya. Karena ya memang sudah seperti itu ya. Ya semoga nanti ke depan ada orang-orang yang bisa mendobrak itu. Semoga bisa memperbaiki kondisi yang sudah ada sekarang. Ya, begitu Pak Rin. Ya, Siap. ya Bapak dan Ibu sekalian, misalkan saya memberikan tugas akan dikerjakan nggak? Jangan-jangan enggak lagi. Insya Allah dikerjain, Bu. Oke, terima kasih Pak Egi. Karena katanya, Ibu jangan lama tuing kuliahnya, jangan ada tugas terus lagi ngapain ngobrol aja. Ayo, atuh ngobrol ya. Yang pasti kalau buat saya, paling tidak teman-teman ini punya tambahan ilmu dan kalau menemukan masalah seperti ini, paling tidak inilah penyelesaian seperti itu. Ya, baik. Ada yang mau disampaikan lagi atau mau bercerita, maka. Tapi kalau enggak, ya mangga saya serahkan kepada teman-teman semua. Ini saya sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya. Ini aja, saya mau berkenalan dulu ya. Ibu Yuni Susianti. Ibu, salam kenal Bu. Iya, Bu. Ya, Salam Ibu kenal. kerja di mana Bu? Di Puskesmas. Puskesmas. Di Betul. bagian apa Bu? Di perawat. Oh, perawat. Iya, Bu, betul. puskesmas mana Bu? Di Cikalapa, Bu. Oh, deket ya di sini Iya, ya. Oke, dekat. ya. Mohon. Ya, siap. Alhamdulillah. Udah berapa lama di Cikalapa, Bu? Dari 2008. Oh, udah lama ya. Udah lama. Udah 17 Iya, tahunan ya, Bu ya. iya, Nah, ya, saya betul. pernah ke Puskesmas Cikalapa itu waktu pas saya minta suntik COVID yang keempat, Bu. Oh iya, Itu saya bilang saya minta betul. sekali lagi. Betul, Bu. Iya, Cikalapa. Cikalapa ya. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Iya, Semoga sama-sama, apa yang saya Ibu. sampaikan tadi bisa dipahami ya oleh Ibu Yuni ya. Baik, Baik. Bu. Kalau Pak Egi mah sudah sering ketemu lah, kita bukan salam kenal lagi ya Pak. Bu, Selamat Bu bertemu Resa ada Bu kembali. Resa. Mana Bu Resa? Iya, Hadir mana Ibu. Ibu Resa? Kalau Bu Ibu. Resa mah itu mah udah bukan orang asing lagi, Pak Dudi. Orang Binong Bu ya. Orang Binong Sibuk saya banget tahu ya. Heeh. Bu. Mana Bu? Iya, ya semoga Ibu Resa tetap semangat ya.
Kalau saya kasih tugas harus Insya Allah, Bu. dikerjakan. Ya, jangan banyak alasan, banyak tugas, banyak apa. Jangan, ya kan? Mohon bantuannya, Bu. Iya, pastilah. Baik, Pak Rian Mas sudah. Tadi saya bertanya, Pak Dudi juga sering ketemu. Ini Pak Ferdian. Pak Ferdian. Siap, Bu. Kerja di mana, Pak? Di Setda, Bu. Oh, di sana juga sama Pak Ya, Rian, bareng ya? iya beda bagian. Oh, beda bagian. Ya. U- Udah berapa lama Pak di Seda? Udah lama ya? Kalau di Setda baru sekitar 10 bulan, Bu. Oh, baru baru dipindahkan. Iya, Sebelumnya? sebelumnya di Dinas Perhubungan. Oh, di sub. Ya, 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 ya. Bagus ya. Tetap semangat ya, Pak. Siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Ferdian. Ya, makasih, Bu. Ibu Witri Nur Latifah. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Kerja di mana, Ibu? Ibu Fitri? Kepala sekolah Bu. Oh, kepala sekolah di mana, Bu? Di SD di Jalan Cagak Bu. Oh, di Jalan Cagak. Kalau Ibu enakan online atau offline, Bu? Enakan offline Bu. Baik, kalau enakan offline, minggu depan kita offline ya, Insya Allah. Bapak Ibu ya. Tapi punten kalau offline saya mintanya di hari Sabtu nggak apa-apa ya. Insya Allah Bu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Witri. Kemudian di sini ada Ibu Eis Siti Jamilah. Ada Ibu. Ah, apa kabar Bu? Ibu Eis? Ya, ya Bu. Kenapa? Oke. Sejak kita di pondok Ibu. Iya, di pondok. Ya, Oh, kasih kurangnya. putranya di pondok gitu ya Bu ya. Ibu ngejemput gitu. Ya, liburan. Oh, liburan. Baik, kalau minggu depan kita offline, bisa ya, Bu? Tahun. Enggak. Insya Allah kita minggu depan offline ya, Bu ya. Terima kasih, Ibu Is. Ya. Kemudian Pak Andri, Pak Andri. Pak Cecep ini mah. Oh, ini mah saya udah tahu, nggak usah ditanya lah, Pak Cecep mah tiap hari ya ketemu ya, Pak Cecep ya. Oke, ini mah Ya, Bu. Ya. teman kerja saya ini mah. Oke, terima kasih Pak Cecep. Kemudian Pak Iman, Iman siapa? Iman Fauzan, Pak Iman. Siap, Ibu. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Mohon izin, Bu. Alhamdulillah. Suaranya Ya. agak kecil soalnya lagi di perjalanan, Hah? Ibu. Izin. Oh, oh lagi di perjalanan. Ya, Bapak damel di mana Pak? di Polres, Ibu. Polres Subang. Oh, Polres Subang. Kalau minggu depan offline bisa ya Pak? Siap, Ibu. Insya Allah diusahakan, Ibu. Iya, alhamdulillah. Ya, saya memastikan bahwa insya Allah saya akan apa namanya offline yang datang ya. Baik, hatur nuhun Pak Iman, hati-hati di jalan ya Pak. Siap, Ibu. Terima kasih. Nah, enggak. Ibu Santi, ada Ibu Santi. Apa kabar Bu Santi? Assalamualaikum. Masih di mute Bu? Masih di mute. Ya, Ya, Bu, siap. Ibu Selamat udah mau siang. di mana? Di Siang. sekolah, Ibu. Kepala sekolah juga kayak Ibu siapa Ya, tadi? si, Eh, ya, ya. Alhamdulillah. Kepala sekolah di mana Bu? SD, Di SD sampai SMP SMP. 2 kali Jati. SMP 2. Oh, SMP SMP 2. 2 Kalijati. Ya, ya. Ya, ya. Baik, terima kasih Bu ya. Nanti kita ketemu secara offline saja ya minggu depan ya. Insya Allah, Bu. Mm-mm. Kalau Ibu Reza, saya loncat ya Ibu Reza. Kemudian Pak Henry, Pak Henry. Ada Pak Henry ya? Hadir Bu, Ya, ya, salam kenal Pak Henry. salam kenal Bu. Ya, damel di mana Pak Henry? Abdi di Dinas PUPR Bu, Tata Ruang. Oh, Pak Tata Ruang. Ya. Mohon. Mungkin upami ayah ma mahasiswa via yang mau ini dibantu ya Pak, yang mau Ya ambil Bu, data ya siap, Pak. ya siap Bu. Baik, kemudian nuhun Pak Henry. Kami Bu. Ibu Cici, wah masih saya. Ibu Cici, Damang Bu Cici. Alhamdulillah Bu, Damang.
Ibu Damal di mana, Bu? Di Puskesmas, Cibogo. Puskesmas Cikalapa. Oh, Cibogo. Oh iya, iya. Cibogo. Mohon, mohon. Ya. Ya. Perawat, Bu? Iya, perawat Perawat. tadinya. Siap, siap, siap. Ya, ya. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya, Bu ya. Betul. Ya. Baik. Pak Ivan. Salam kenal Pak Ivan Ivan. Pavlov apa Ivan Rahman, Bu? Soalnya ada dua. Oh, ini mah Ivan, Pak Ivan, apa ya? Paf, Oh, Pavlov, apa sih? saya Bu. Oh, ada dua. Oh ya, Pak Ivan Oh, ini. Bu. Ya, oh ada dua. Bapak sama Pak Ivan, ini sama Pak Ivan. Ya, Iya, Bu. ada Betul. V, ada P. Oh ya. Damang Pak Ivan. Alhamdulillah, Bu. Ya, jadi nanti minggu depan lah kita ketemu ya Pak ya, Siap, offline ya. siap. Iya, hatur nuhun Pak Ya. Ivan. Kemudian Pak Puri, leres itu Pak Puri Ramdhani. Hadir, Bu. Ya, salam kenal Bapak. Direktur MBG, Insya Bu. Apa? MBG. Oh, ini teh Direktur MBG, Bu. Direktur MBG. Oh, minggu depan kita suruh cerita bagaimana MBG itu ya, Pak Puri ya. Oke, hatur nuhun Pak Puri. Ya, Bu. Kemudian Pak Dedi Supriyadi nuju di jalan ya, rupina Pak Dedi mah ya. Mohon, Bu, izin. Ya, hati-hati Bapak nanti diajak ngobrol ke konsen dehnya Bapak nyetir. Oh, hatur nuhun Pak. Terus Pak, nah nembe ieu Pak Ipan Rahman gitu Pak. Ya, Nah, ya, Bu. ya apa Assalamualaikum. kabar? Sehat Bapak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Damal di mana Bapak? Di Kecamatan Pegaden, Bu. Oh, Kecamatan Pagaden. Ah, iya, iya. Iya. Kalau ada apa-apa nanti menghubungi Bapak ya, Pak. Ya, Karena Bu. banyak mahasiswa kami dari VIA itu yang kalau apa namanya eh, ngambil data di Kecamatan Pagaden. Ya Pak ya, Oh, mohon iya. dibantu ya Pak. Iya. Mangga siap, Bu. Hatur nuhun Pak Ipan. Mangga, mangga. Terus Iya, Bu. Pak Kiki Ginanjar, Pak Kiki Ganjar Rahayu. Iya, Pak Kiki siap, Bu. Ganjar. Oh, sehat Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sawalna. Alhamdulillah Bapak. Damal di mana Bapak? Abdi di Puskesmas, Bu. Oh, iya oke. Sami perawat oke. Puskesmas Gunung Sembung. Perawat, mohon. Oh, Gunung Sembung. Ya, siap. Gunung Sembung teh nu tebih teh nya. Dari sini lumayan. Pagaden, Bu, Oh, Pagaden. Gaden ya. Iya, 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 iya. Saya tahu. Mohon, mohon. Kami nu tebih Ya, mah Gunung Kelut, Bu. ya. Kalau buat saya mah Pak, karena saya orang Bandung, jadi asal tebih wae. Karena tidak tahu lokasi teh. Oh iya Gunung Sembung teh. Pernah ke daerah Pagaden sih gak nama udah tebih gitu. Ya, Ya, ya. lumayan, Bu. Hatur nuhun. Ya. Sama-sama, Ibu. Tepang deh mingguan payun ya Pak ya kita offline. Ya Siap, dan Bu. Siap. punten karena saya dari Bandung jantan kenapa saya mengambil waktu di hari Sabtu ya Bapak Ibu sekalian karena ya kalau hari-hari biasa itu kan saya ngajar di kelas-kelas yang reguler dan yang khusus untuk Sabtu itu biasanya saya kelas RPL dan mungkin kelas di S2 ya. Jadi mohon izin kalau mau offline itu hari Sabtu saja dengan saya ya. Mangga, atur nuhun Pak Kiki. Bu, Teras sama-sama, nu Bu. teu acan disapa teh ibu saya teh. Bu Uis, Bu Pak Andri atos, Bu Santi atos. Atosnya, atos sadaya panginten tos sudah disapa semua. Ya, baik kalau perkenalan sudah, materi sudah, saya pikir ya semoga ini bisa menjadi pencerahan, menambah ilmu juga buat Bapak dan Ibu sekalian. Mangga dipelajari saja. Kalau memang akan ada yang didiskusikan, kita bisa diskusikan minggu yang akan datang. Dan mungkin kalau untuk pertemuan sekarang saya belum memberikan tugas ya, Bapak dan Ibu sekalian, Insya Allah minggu depan barangkali saya akan memberikan tugas. Enaknya mungkin tugas individu saja ya. Kalau kelompok nanti susah katanya untuk bergabungnya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian.
Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya kira pertemuan kita bisa kita akhiri ya, Bapak Ibu sekalian. Kemana itu kok Iya, cuma Bu. Pak Kiki aja yang muncul? Ya, Bu. Ya, siap Bu. Ada Ibu, Siap, ada. Bu. Ya, nah barangkali insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Jamnya mau setengah satu, mau jam satu, Bapak Ibu. Rausna tabu sabaraha. Setelah Info makan apa? siang aja Bu. Tabu satu ya, supaya tidak terburu-buru ya. Siap, Bu. Oke. Mangga, kalau di online kayaknya seperti yang malu-malu. Makanya saya teh pada kemana inti nggak ada suaranya. Mendingan offline saja, jadi supaya lebih ramai lah nanti. Ya, baik. Barangkali kalau tidak ada lagi yang mau kita bahas lagi, saya kira bisa kita cukupkan saja 1 jam ini sebagai pertemuan perdana kita dan pembahasan pertama kita. Insya Allah minggu depan saya akan mencoba memberikan 2 materi ya untuk mengejar yang asbab. Dan kalau bisa varian mungkin saya minta informasi supaya saya mengajarnya nggak tumpang tindih gitu ya. Yang kemarin diberikan oleh Prof. Entang apa saja sehingga nanti minggu depan saya eh, ya bisa memberikan ini yang lain. Siap, Bu. Ya, Baik. nomor eh, nomor handphone saya bisa ditanyakan ke Ibu Reza, ke Pak Dudi, Neng, atau ke Pak Egi. Mangga Neng, sudah. Siap. sini, Neng. Ya, ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Atur nuhun Ya. sadayana. Nuhun. Abdi. Ya, Makasih Bu Selvi. sami-sami Ibu Yuni. Tepang deh mingguan payun ya Bu. Mohon, insya Allah Bu. Bu. Mangga, Waalaikumsalam. Abdi pamitnya. mangga Siap Bu. Bu, mangga. Bapak Egi, Bapak Egi. On.